Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan dimanapun kita semua berada, entah itu di Jakarta dan sekitarnya, atau mungkin di luar kota, atau mungkin juga ada yang di luar pulau. Saya sampaikan selamat pagi dan Shalom Aleichem. Sungguh kita terus bersyukur kepada Tuhan dan berbahagia ketika Tuhan izinkan kita untuk kembali beribadah kepada Tuhan hari ini. Apapun yang menjadi persoalan kita saat ini, baik suka maupun duka, satu hal yang kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita ada saat ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan. Inilah kami Tuhan dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Inilah kami Tuhan, dengan keberadaan kami. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada Allah yang hidup, pada Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang terus memimpin hidup kami, Allah yang terus menjaga dan memelihara kami semua Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang besar bagi kami semua sepanjang hidup kami Bapa hingga hari ini. Haleluya. Jemaat kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam tabisan ibadah kita hari ini. Kita percaya Tuhan Allah hadir di dalam rumah ini. Mari kita sembah, sujud di hadapan Tuhan.
dan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, mintahu berkati dan serahlah hati. Allah hadir, suci dan mulia, surga pun memuji Hua. Tentara malaikat nyanyikan kidungnya, sucilah Allah Tritunggal. Lihatlah, dengarlah, kami pun semua sembahkan pujian. Jemaat sekalian, mari kita memulai ibadah kita. Ibadah ini didasarkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai jemaat sekalian. Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 13 ayat 49 sampai 50. Firman Tuhan bunyinya demikian. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Jemaat sekalian, mari bersama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Aleichem. Selamat pagi, selamat beribadah bagi kita semua jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam jemaat GMI Filipi. Pada hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Bagi semua jemaat GMI Filipi yang di rumah masing-masing, semoga dapat kita jalankan ibadah kita dalam berkat Tuhan. Dan bagi rekan-rekan atau teman-teman atau para simpatisan yang ikut dalam acara ibadah GMI Filipi, selamat bergabung, Tuhan memberkati. Jemaat sekalian, dalam WA kita yang sudah dikirimkan kepada masing-masing jemaat, ada warta jemaat, mohon dibaca, diperhatikan karena di situ ada tugas kita masing-masing dalam pelayanan, dalam ibadah kita minggu depan. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat membacanya. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas pimpinan Tuhan bagi kami semua jemaat GMI Filipi ini, atas pertolongan dan serta berkat-berkat yang Tuhan nyatakan kepada kami seluruh jemaat sehingga kami boleh beribadah pada hari Minggu bulan Juli tanggal 26 tahun 2020 ini Bapa. Ini semua kami tahu Bapa bukan karena kuat, gagah dan kemampuan kami. Kami tahu ini Bapa semua karena anugerah dan berkat-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh karena itu ya Bapa, pada pagi hari ini kami datang masuk dalam ibadah persekutuan kami dan kami mengucap syukur atas segala pimpinan dan pertolongan serta berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa akan pelayanan pada hari ini Bapa yang akan dilayani oleh Saudara Evangelis Lukinus Winardi, Sarjana Teologi ya Bapa. Oleh karena itu Bapa, biarlah Tuhan urapi hamba-Mu ini. Berikan dia kekuatan, berikan dia kemampuan dalam menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu ini. Berkati dia Bapa, segala persiapan firman-Mu yang sudah dipersiapkan, biar ditaburkan bagi kami semua jemaat yang mendengarkan di rumah ya Bapa, boleh mendapatkan berkat ya Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu, Saudara Lukinus ini, biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak kami dalam jemaat kami yang saat ini sudah masuk mulai sekolah, yang belajar di rumah ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berkati, berikan kekuatan, berikan semangat bagi semua anak-anak kami yang belajar dari rumah Bapa. Biar mereka belajar secara tekun demi untuk masa depan mereka juga ya Bapa, dalam generasi penerus kami dalam gereja ini dan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Oleh karena Tuhan kami berdoa untuk semua jemaat juga dalam mata pencaharian akibat dampak dari pandemi corona ya Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa ya Tuhan akibat dampak dari ekonomi saat ini Bapa, bagi hamba-hamba-Mu, bagi para jemaat yang pekerjaannya mungkin sudah di PHK ataupun mencari pekerjaan ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kasihanilah semua jemaat-jemaat kami ya Bapa. Engkau memberikan pekerjaan yang sesuai untuk kelangsungan hidup para jemaat kami semua Tuhan. Oleh karena Tuhan, mari Tuhan berkati, Tuhan tolong jemaat-jemaat-Mu semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan lemah tubuh ataupun dalam keadaan pemulihan dalam sakit Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Riki Simangunsong. Kami berdoa untuk Bapak Onsten Simangunsong. Kami berdoa untuk Bapak Lutfi Aliambar. Kami berdoa untuk Ibu Helmina Solsepa, ibunda dari saudara kami Beri Solsepa yang saat ini dirawat di Batam Bapak. Kami berdoa juga untuk Ibu Weli, ibunda dari saudara kami Piki yang ada di Ambon ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Surtaria Hutapea. Kami lagi berdoa Ibu Julce Palengkahu, orang tua dari Ibu Lemena ya Tuhan. Mari Engkau berkati, Engkau lawati semua hamba-hamba-Mu ini, jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan pemulihan. Mari Tuhan Kau memberkati mereka semua Tuhan. Berkati obat-obat yang dikonsumsi, berkati para tenaga medis yang menangani semua Tuhan, supaya hamba-Mu semua ini boleh mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami lagi bawakan doa kami dalam acara sidang sinode GMII tanggal 9 sampai 12 Maret tahun 2021 tahun depan Bapak, yang diadakan di Pontianak ya Tuhan, Kalimantan Barat. Oleh karena itu Bapak, kami sungguh berdoa lagi untuk acara sidang sinode ini nanti Bapak. Kami berdoa untuk dana yang dibutuhkan sebesar 1,6 miliar. Dana masih dibutuhkan sebesar 729 juta lebih ya Tuhan. Oleh karena itu Bapak, secara manusia kami tahu ini agak sulit, tapi kami beriman dan kami percaya
bahwa Tuhan akan mencukupkan sesuai waktunya ya Bapa. Oleh karena itu Bapa, mari Tuhan berkati semua para panitia, berkati semua pembicara, berkati juga jemaat yang hadir dari seluruh Indonesia dan peserta-pesertanya ya Tuhan. Mari Tuhan berkati acara sidang sinode ini Tuhan. Engkau turut campur tangan di dalamnya Bapa, khususnya juga untuk keamanan nanti jika terlaksana ya Tuhan. Mari Tuhan berkati bagian keamanan supaya dalam pelaksanaan sinode ini boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana Tuhan, dan semua boleh berjalan sesuai juga rencanamu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Dan akhirnya ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia, negara yang kami cintai ini ya Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk Presiden dan Wakil Presiden dan semua perangkat pemerintah, supaya Tuhan kiranya memberkati mereka, supaya mereka boleh dapat menjalankan roda pemerintahan kami dengan hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan saja. Oleh karena itu kan, mari Kau berkati bangsa dan negara kami ini Bapa. Lindungilah bangsa dan negara kami ini Bapa. Tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu Bapa, supaya bangsa dan negara kami ini juga terhindar dari sekarang ini sakit corona, virus corona COVID-19 yang semakin merebak ya Tuhan, dan semakin terjangkit ya Bapa. Oleh karena itu Bapa, mari Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati semua aparat pemerintahan kami ya Bapa, supaya mereka juga boleh berjalan dan menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga para tenaga medis juga yang saat ini menangani orang-orang yang dalam keadaan dampak sakit corona yang ada dirawat di rumah sakit Tuhan. Berkati juga semua tenaga medis yang ada, yang saat ini berjuang juga untuk mengobati, menyembuhkan orang-orang yang terkena dampak penyakit ini yang sedang dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Oleh karena Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Inilah seluruh rangkaian doa kami Bapa yang kami panjatkan ke dalam tangan dan kuasa-Mu Bapa, supaya Tuhan boleh menjawab, mendengarkan doa dan seruan kami ini. Tuhan menjawab sesuai waktu dan tempat yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah doa kami ini Bapa, sebagaimana Tuhan yang sudah mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, Bapak Saudara kasih Tuhan, saatnya kita mau membaca Mazmur secara bersama-sama dan berbalas-balasan. Kita buka Mazmur pasal yang 105. Mazmur pasal 105 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 105 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan ayat yang ganjil Bapak Saudara, ayat genap, selanjutnya kita bergantian. Mari kita semua bangkit berdiri. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita.
di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ya, puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, Allah kita, Allah dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang baik, Allah yang sangat baik dan Allah yang sungguh baik. Hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Dan percaya kita akan firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Kita katakan sebab Dia baik. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya dan setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Katakan, ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan bersama. Katakan, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus, sekali lagi katakan, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Haleluya, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab untuk selamanya kasih setia-Nya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Kami sangat tahu dan kami sangat percaya Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia, Allah yang kami sembah. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk
kita. Dia Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kami menyembah Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, Allah kami, Raja kami, Allah yang bertata di atas pujian penyembahan umatnya, Allah yang begitu mulia, Allah yang begitu kudus. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Engkau Allah yang agung Tuhan. Kami terus menyembah Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, Allah kami dan Raja kami. Haleluya Yesus. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Ku sembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus menyembah-Mu. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan sepanjang minggu Tuhan telah tuntun kami melalui firman-firman-Mu. Dan kami juga bersyukur kali ini kami boleh diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan kembali firman Tuhan. Kami rindu belajar lagi Tuhan tentang kebenaran-kebenaran yang Engkau tetapkan di dalam hidup kami. Kiranya firman Tuhan yang akan kami renungkan dapat menjadi kekuatan atas iman kami, menjadi pedoman atas hidup kami, dan terlebih menjadi teguran untuk diri kami. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, dan berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan supaya mereka juga menghasilkan buah dari firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom Aleichem. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dengan perenungan firman pada saat ini. Kita akan membuka pembacaan kita dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai 39. Tetapi saya akan membacanya hanya dari ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-30. Dan jemaat sekalian bisa menyelesaikannya seluruh pembacaan kita pada saat hari ini. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 39. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya,
mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Saudara-saudari jemaat sekalian bisa melanjutkannya di ayat-ayat yang selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-39. Tema yang akan kita sama-sama renungkan pada kali ini adalah Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ya. Melalui tema ini, jemaat Tuhan, kita akan melihat ya, pekerjaan Allah di dalam kehidupan manusia. Dan juga kita akan melihat hubungannya antara pekerjaan Allah dengan sejarah kehidupan manusia. Sungguh indah sekali ya tema yang sudah ditentukan pada kali ini. Kalau kita mau melihat kata sejarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi ya, pada masa lampau. Menyangkut apa? Menyangkut apa yang dikerjakan, menyangkut apa yang dipikirkan, menyangkut apa yang diharapkan, dan juga menyangkut apa yang dirasakan. Dan terlebih, sesuai dengan tema kali ini, menyangkut apa yang Tuhan kerjakan atas kehidupan manusia. Itu sejarah, saudara sekalian. Itu semua adalah fakta, kebenaran-kebenaran. Ya, terkadang kebenaran itu harus diteliti ya untuk mendapatkan atau menemukan sebuah kebenaran. Tapi kita bersyukur sebagai orang-orang percaya. Kita sudah memiliki kebenaran, kita sudah memiliki fakta-fakta tentang sejarah yang Allah kerjakan di dalam kehidupan manusia, yaitu terdapat di dalam Alkitab. Ya, Alkitab ini berisi tentang sejarah ya, meskipun tidak murni sejarah karena ada pengajaran-pengajaran dan doktrin-doktrin di dalamnya. Tetapi Alkitab ini adalah seluruhnya sejarah yang Tuhan sudah kerjakan pada masa lampau, ya, yang kita terus pelajari pada masa kini. Ya, ini luar biasa karena sejarah yang telah dikerjakan Allah itu bukanlah sejarah yang usang, bukan sejarah yang ketika sudah berlalu itu sudah hilang gitu ya. Kita bersyukur sejarah tentang pekerjaan Allah itu kekal adanya. Ya. Di dalam Alkitab juga saudara-saudari sekalian, kita bukan hanya melihat tentang pekerjaan Allah ya. Tetapi kita juga melihat bahwa pemilik dari sejarah itu adalah Allah sendiri. Iman Kristen juga terbentuk karena melihat sejarah. Ya, sejarah bangsa Israel ya. Dan terlebih sejarah keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan. Bukan hanya dari Alkitab sebenarnya kita bisa melihat sejarah pekerjaan Tuhan. Ya. Bukan hanya dari Alkitab kita bisa melihat pekerjaan Allah dalam sejarah. Tetapi dari kehidupan seluruh makhluk yang ada di dunia ini, kita bisa melihat bahwa di dalamnya itu terdapat pekerjaan Allah yang luar biasa. Ya. Salah satunya adalah manusia. Kita akan melihat kondisi di Roma secara cepat ya. Kondisi di Roma itu pada waktu itu Roma adalah pusat dari pemerintahan ya, pusat dari dunia. Ya. Paulus sangat rindu datang ke Roma, bukan untuk melihat keramaian Roma, bukan untuk melihat kemegahan Roma, tapi Paulus rindu datang ke Roma karena Paulus ingat ada jemaat Kristen di Roma. Ini luar biasa kerinduan Paulus ya. Kerinduan yang harus dikerjakan oleh Paulus sehingga Paulus mendorong dirinya untuk saya rindu pergi ke Roma, melihat jemaat-jemaat di Roma. Ya, ini ditulis ketika Paulus berada di Korintus ya, sekitar tahun 56 Masehi ya. Ditulis oleh Tertius ya, kalau kita bisa lihat, ditulis oleh Tertius di sekretarisnya gitu ya. Jadi Paulus itu menceritakan doktrin-doktrin, mengajarkan, kemudian Tertius sebagai sekretarisnya itu menuliskannya. Oleh karena Roma adalah pusat ya, dari dunia pada waktu itu, maka segala jenis politik, segala jenis budaya, segala jenis sosial, segala jenis agama itu ada di Roma. Ya, oleh karena itu penting bagi Paulus untuk menuliskan surat Roma ini kepada mereka. Ya, bukan hanya untuk memberikan pengajaran kepada mereka tentang iman Kristen, tetapi juga memberikan sebuah teguran atau kekuatan bagi jemaat di Roma, supaya jemaat di Roma tetap kuat di dalam iman mereka, meski berada di tengah-tengah gejolak sosial yang begitu besar. Saya sangat suka sekali dengan istilah terminologi dalam bahasa Yunani ya, waktu dalam terminologi bahasa Yunani. Itu ada waktu
Kronos dan ada waktu Kairos. Itu sering sekali diulang oleh pendeta kita ya, Pak Jeffrey. Kronos dan Kairos. Kronos itu artinya waktu yang dihitung dalam hitungan jam gitu ya, bergulir terus, tidak bisa mundur. Ya, 2020, 2021, 2022 nggak bisa mundur lagi ke 2020 gitu ya. Itu Kronos. Kemudian kalau Kairos itu adalah waktu yang bermakna, ya, waktu yang kualitas hidup kita, waktu yang dimana iman kita mengalami pertumbuhan, ya, waktu dimana kita berelasi dengan Tuhan, waktu yang berharga. Itulah waktu Kairos. Nah, sejarah, saudara sekalian, sejarah itu bukanlah hanya waktu secara kronos, tetapi sejarah itu adalah waktu secara kairos. Ya. Artinya apa? Bahwa sejarah itu bukan hanya sekedar sejarah yang terhitung dalam hitungan tahun, tetapi juga sejarah yang terhitung dalam hitungan kairos. Ya. Karena di dalam sejarah kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Allah. Ya. Kedahsyatan-kedahsyatan Allah. Dan kita juga bisa melihat campur tangan Allah di dalam sejarah. Itu masuk ke dalam kairos. Kita akan coba masuk ke pembahasan kita di dalam Roma yang kita baca, Roma pasal 8. Dari tema yang sudah ditentukan, yaitu Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dari tema itu muncul 3 pertanyaan besar yang akan kita renungkan. Yang pertama, ya, pertanyaan pertama. Siapakah Allah yang bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia? Ya. Siapakah Allah yang bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia? Mungkin jemaat sudah berkata, sudah jelas itu Allah. Tapi saya mau bertanya, Allah siapa? Ya, karena ada banyak pemahaman bahwa Allah itu terbagi-bagi dalam hitungan waktu. Ya, ada yang berkata bahwa Allah Bapa itu hanya ada di dalam perjanjian baru, perjanjian lama maksud saya. Allah Yesus atau Allah Anak itu adanya di dalam Injil. Allah Roh Kudus itu adanya di dalam Kisah Para Rasul sampai sekarang. Ya, pemahaman-pemahaman itu muncul. Maka di sini saya mau menekankan siapa Allah yang bekerja dalam sejarah kehidupan manusia. Ya, yang pertama, di sini saya membagi ke dalam 3 bagian ya. Tetapi saya tidak memisahkan, tidak bermaksud untuk memisahkan ketiganya, tapi saya akan menjelaskan bahwa ketiga-tiga pribadi Allah itu ada di dalam pembacaan kita ini dan juga ada di dalam sejarah. Yang pertama adalah Allah Bapa. Perhatikan, Allah Bapa di sini ditulis dengan tulisan Allah, Dia, Ia, Nya, itu yang menunjuk kepada Allah Bapa. Dalam bahasa Yunani itu digunakan kata theos. Ya. Theos itu artinya adalah Allah. Dan dalam pembacaan kita ini, kata theos itu menunjuk kepada Sang Allah Bapa. Kemudian dari mana kita mendapatkan bahwa Allah bekerja? Perhatikan, ya, kata segala sesuatu, ya, kata segala sesuatu dalam ayat yang ke-28 itu menggunakan bahasa Yunaninya itu adalah panta. Ya, panta itu segala sesuatu. Dan arti dari panta itu tidak terikat kepada sesuatu, ya. Tidak mengandung kata tempat dan waktu yang tentu. Tetapi kata panta dalam bahasa Yunani itu mengandung sebuah arti segala waktu dan segala peristiwa. Ini luar biasa sekali. Jadi penulisan di dalam ayat 28 itu bukan hanya sekedar Allah bekerja ya dalam segala sesuatu, tetapi Allah bekerja dalam segala waktu dan segala peristiwa. Nah, ini lebih diperkaya lagi ya kita dalam bahasa. Ya. Segala waktu dan segala peristiwa itu menunjukkan bahwa Allah Bapa itu bekerja dalam segala waktu dan segala peristiwa. Sejak kapan? Sejak mulanya dan sampai selama-lamanya. Ya, karena segala waktu nggak terbatas, ya, segala keadaan, segala peristiwa nggak terbatas. Itulah Allah. Kita melihat bahwa Allah Bapa itu bekerja sepanjang waktu. Kemudian kita melihat Allah Anak. Ya, penulisan nama Yesus Kristus, anaknya atau Ia atau Dia itu sebanyak 9 kali. Kalau kita mau cek di bagian pembacaan kita.
Bukti bahwa Yesus Kristus juga bekerja di sepanjang sejarah itu terdapat dari kalimat menyerahkannya bagi kita. Nah, menyerahkannya bagi kita. Jemaat Tuhan, ketika kata ini diucapkan, menyerahkannya bagi kita, berarti bahwa Allah Bapa bersama dengan Allah Anak itu menjadi satu. Ya, apa artinya? Ketika Allah Bapa menyerahkan Allah Anak menjadi tebusan manusia, berarti Allah Anak itu sudah berada dengan Allah Bapa, bukan? Ya, beda ketika Tuhan mengambil atau Tuhan memberi atau Tuhan membeli dari orang lain kemudian diberikan kepada kita. Tetapi di sini teks menjelaskan menyerahkan. Artinya bahwa Allah Bapa bersama dengan Allah Anak itu berada dalam tempat yang sama. Posisi yang sama, status yang sama, keadaan yang sama, dan juga pekerjaan yang sama. Kalau kita mau perjelas lagi dari teks yang lain misalnya ya, dari Yohanes ya, dari Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini lebih jelas lagi ya. Firman atau Yesus Kristus atau anak Allah itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Berarti apa? Berarti bahwa Yesus Kristus itu bekerja bukan hanya ketika Injil ditulis, ya. Bukan hanya ketika Injil atau Yesus turun ke dunia baru Yesus bekerja. Enggak. Yesus bekerja dari mulanya dan sampai akhirnya. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Alfa dan Omega. Saudara sekalian, itu bagian yang kedua. Yang ketiga kita mau lebih jelas lagi, Allah Roh Kudus. Ada pemahaman bahwa Allah Roh Kudus itu baru ada setelah Yesus Kristus naik ke surga. Barulah di situ Roh Kudus turun. Ya, itu pemahaman salah, saudara sekalian, jemaat Tuhan. Roh Kudus sebenarnya sudah ada dari mulanya bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Ya. Kita bisa menemukan kata Roh Kudus atau Roh itu berada dalam ayat yang ke-26. Ya. Demikian juga Roh membawa kita dalam kelemahan kita. Kata roh di dalam ayat yang ke-26 itu menggunakan huruf besar. Roh yang dalam bahasa Yunani itu dituliskan pneuma ya, atau roh atau nafas atau Roh Kudus. Itu pneuma atau roh. Sejak dalam perjanjian lama Roh Kudus itu sebenarnya sudah ada. Ya, bahkan sejak penciptaan pun kata Roh Kudus sudah ada di situ. Ya, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu dari Kejadian. Bahkan sebelum dunia diciptakan, Roh Kudus sudah ada. Bahkan di dalam perjalanannya, Yesaya juga menerima Roh Kudus dari Allah. Ya, dalam Yesaya 42 ayat 1b, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Artinya apa? Bahwa Yesaya juga menerima Roh Kudus. Jemaat Tuhan, ya, yang dipakai kata Roh Kudus atau Rohku dalam Yesaya itu dalam bahasa Ibraninya adalah ruah, ya, ruah yang artinya adalah roh, nafas dan Roh Kudus. Sama kata ruah dan juga kata pneuma dalam bahasa Yunani artinya sama. Artinya itu adalah pribadi yang sama, ya, dan artinya adalah Roh Kudus ada pada mulanya. Berarti yang bekerja di dalam sejarah itu bukanlah Allah Bapa saja. Bukanlah Allah Anak saja. Dan bukanlah hanya Allah Roh Kudus saja yang berjuang. Tetapi ketiganya yang esa di dalam ketritunggalannya yang kudus bekerja di dalam kehidupan manusia. Ini sungguh luar biasa sekali, ya. Allah yang bekerja itu bukanlah Allah-Allah yang berada di pohon-pohon. Bukanlah Allah-Allah yang berada di benda-benda yang mungkin menguatkan kamu, mungkin membuat keluargamu harmonis. Tetapi Allah yang bekerja itu adalah Allah Tritunggal yang kudus. Maka patut kita menyembahnya. Dalam kekudusan kita, menyembah Allah Tritunggal yang kudus karena dialah sang pemilik sejarah itu.
Dan karena dialah sang pemilik kehidupan itu. Allah sangat rindu sekali ya, supaya apa yang dirancangkannya oleh Allah itu tergenapi. Allah sangat rindu apa yang sudah ditentukannya dari mulanya itu tergenapi. Sehingga Allah itu memberikan Yesus Kristus untuk menjadi penebus bagi manusia. Itu tujuannya untuk apa? Supaya rancangan Allah, sejarah Allah itu semua tergenapi oleh kehendaknya. Allah Tritunggal bisa saja menghentikan sejarah, ya. Bisa saja Allah Tritunggal berkata, stop, sudah sampai di sini saja kehidupan manusia, bisa saja. Ya. Tapi Allah masih rindu melihat kita orang percaya atau orang-orang yang belum percaya mengalami pertobatan. Mengalami lagi pertobatan di mana anak-anak Allah atau orang-orang yang belum percaya itu membangun relasinya dengan Allah. Ya, dan masuk di dalam sejarahnya Allah. Itu bagian pertama. Ya, maka dekatlah kepada Allah, sang pemilik sejarah, dan biarlah Allah bekerja dalam hidup kita. Ya, secara total. Ya, totality. Jangan berikan hidupmu setengah-setengah kepada Allah Tritunggal, tapi berikanlah hidupmu secara total dan rasakanlah pekerjaan Allah Tritunggal dalam hidupmu, dalam sejarah-sejarah hidupmu. Yang kedua, ya, pertanyaan kedua. Untuk apa Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia? Untuk apa? Ya. Jemaat, firman Tuhan ini memberikan penjelasan tentang untuk apa Allah bekerja. Kita bisa melihat ya, ayat yang ke-28. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Ya. Itu kenapa Allah bekerja dari sepanjang sejarah kehidupan manusia. Untuk mendatangkan kebaikan ya, bagi mereka yang mengasihinya. Kita bisa melihat ayat yang ke-28, silakan perhatikan. Di situ ada kata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, ya, turut bekerja. Dalam bahasa Yunani, ya, saya lebih suka gitu ya, membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Yunani supaya kita juga lebih diperkaya dalam penerjemahan atau arti-arti dalam bahasa Yunani. Ya, karena banyak sekali arti-arti dalam bahasa Yunani yang kita juga harus tahu. Contohnya juga dalam kata turut bekerja. Ya, itu menggunakan bahasa Yunani sunergeo. Ya, sunergeo. Dan turunannya itu nanti akan menjadi sinergi. Ya, sunergeo atau sinergi dalam bahasa turunannya itu memiliki arti turut bekerja, bekerja sama, turut menolong. Ya, jadi Allah bekerja itu bukan hanya bekerja gitu ya, tapi menolong. Dalam segala aktivitas dan pergumulan jemaat di Roma, Allah itu hadir untuk turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi jemaat-jemaat di Roma. Ya. Dalam segala aktivitas pergumulan di Roma, yang kita tahu bahwa mereka jemaat itu mengalami banyak pergumulan. Ya. Dari pemerintahan, dari sosial juga mereka mendapatkan pergumulan. Bahkan dari jemaat itu pun mereka juga mendapatkan pergumulan. Dan Paulus menekankan bahwa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Allah bukanlah pencipta yang setelah menciptakan kemudian meninggalkan ciptaannya itu. Ya. Saya ulangi. Allah itu pencipta yang bukan hanya sekedar menciptakan kemudian ditinggalkan sehingga ciptaannya ini bekerja sendiri. Gitu ya. Bukan. Allah kita yang kita sembah bukanlah Allah yang sedemikian. Tetapi ketika Allah menciptakan semuanya, Allah bekerja supaya apa yang diciptakannya itu merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu Tuhan kita. Sungguh luar biasa. Ya, sungguh dahsyat dan ajaib. Kita patut bersyukur punya Allah, punya Tuhan yang begitu peduli bagi kehidupan manusia. Pengalaman hidup orang percaya, ya, pengalaman hidup saya,
pengalaman hidup jemaat, itu terkadang mengherankan. Kenapa mengherankan? Karena terkadang perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa yang kita lihat itu menyakitkan. Peristiwa-peristiwa yang kita lihat itu mendukakan. Ya, atau mungkin peristiwa yang saat ini ya, corona. Kita lihat ini musibah besar. Tapi kita bisa lihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalamnya. Kita bisa lihat campur tangan Tuhan di dalam peristiwa itu. Di dalam sejarah itu. Ya. Kebaikan-kebaikan yang tak terhitung banyaknya di dalam sejarah itu. Kita sering juga mendengar penegasan dari pendeta kita Pak Jeffrey bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada maksudnya Tuhan. Ya, sering sekali kita mendengar seperti itu. Itu tepat sekali. Karena apa? Ya, kita sering mendengar hal itu karena apa? Ya, karena kita dituntut untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Jangan kita mengikuti maksud kita sendiri atau kerinduan kita sendiri, tetapi kita diajak untuk mengikuti maksudnya Tuhan. Ya. Yang kedua, untuk apa Allah bekerja? Menjadikan orang percaya serupa dengan gambaran anaknya. Ya, menjadikan orang percaya serupa dengan gambaran anaknya. Itu terdapat dari ayat yang ke-29. Ya, ayat yang ke-29. Pekerjaan Allah atas seluruh sejarah kehidupan manusia itu juga mendorong orang Kristen, mendorong kita untuk serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 13 sampai 15 kita bisa melihat di bagian akhir dari Roma ini, di situ terdapat tantangan-tantangan jemaat, tantangan-tantangan dalam kehidupan berjemaat, permasalahan di dalam jemaat. Ya, itu dituliskan oleh Paulus. Maka dari itu orang percaya di Roma itu harus melihat Yesus. Ya, bukan hanya melihat, meneladani Yesus. Bukan hanya meneladani, tetapi juga jemaat Roma harus mengikuti ya, kehidupan Yesus. Ketika Yesus datang ke dunia, Yesus menunjukkan banyak hal, memberikan pengajaran-pengajaran banyak hal kepada kita orang percaya. Dan Allah mau kita orang percaya yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kita harus meneladani, menjadi segambar serupa dengan Kristus. Dalam hal apa? Dalam hal tindakan kita, perkataan kita, pola pikir kita, apapun dalam hidup kita, seharusnya kita tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena kita punya patron. Kita punya patron, ya. Patron itu gambar aslinya ya. Kita punya gambar aslinya diri kita, yaitu Yesus Kristus. Dan kita patut meneladani Yesus Kristus. Jika Allah sudah tidak bekerja, maka Tuhan tidak akan pernah menuntun kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Yang ketiga, menyelamatkan orang percaya. Ya. Menyelamatkan orang percaya. Tentu ini adalah tujuan atau apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita manusia. Kita menerima keselamatan, itu adalah pekerjaan Allah yang sungguh dahsyat ya, dalam hidup kita. Dan melalui pekerjaan keselamatan itu, sejarah dunia diubahkan. Ya. Perhatikan, melalui keselamatan itu, sejarah dunia diubahkan. Yang tadinya dunia memberontak kepada Allah, kemudian melalui keselamatan ini, sejarah dunia yang baru menjadi milik Kristus. Kemudian pertanyaan ketiga dan yang terakhir secara singkat saja. Apa jaminan bahwa Allah bekerja di sepanjang sejarah kehidupan manusia? Ya, yang pertama, jaminan dari Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus jamin? Yaitu membantu dalam kelemahan kita. Ya, itu ayat yang ke-26. Roh Kudus menjamin bahwa sejarah itu akan berlangsung dan Roh Kudus menjamin bahwa Roh Kudus akan membantu kelemahan kita. Ya, membantu pergumulan kita. Ya. Kemudian oleh karena itu kita wajib mematikan perbuatan-perbuatan
daging. Ya, dalam KTB kita masuk ke dalam pembahasan ini. Yaitu ketika kita dipimpin oleh Roh, Roh sudah menjamin hidup kita, akan menolong kita, akan tinggal dalam diri kita, maka kita harus wajib mematikan pekerjaan atau perbuatan-perbuatan daging. Yang kedua, jaminan dari Allah Bapa. Apa yang Allah Bapa jamin? Allah Bapa menjamin pemilihan. Ya, kita orang percaya dipilih oleh Allah Bapa. Apalagi yang dijamin? Perlindungan, ayat 31. Ya, Allah Bapa akan melindungi kita. Apalagi yang akan dijamin? Diberkati, ayat 32. Ya, diberkati oleh Allah. Allah mengontrol sejarah kehidupan manusia sehingga tidak ada yang terlewat oleh kendali Tuhan. Ya, ini luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga, jaminan dari Kristus. Ya, Allah Bapa menjamin, Allah Roh Kudus menjamin, sekarang Allah Kristus juga menjamin. Apa yang menjamin? Kematian dan kebangkitannya. Itu yang menjamin bahwa sejarah itu akan terus berjalan. Ya, andai kata tidak ada keselamatan, andai kata tidak ada pengorbanan, maka juga tidak akan ada orang Kristen. Makanya ini sangat berpengaruh. Ya, ini jaminan yang Yesus berikan melalui kebangkitan dan kematiannya, ya, melalui kenaikannya, kemenangannya atas maut, itu menjamin kita, bahkan menjamin sejarah, bahwa sejarah itu akan terus berlangsung sampai pada akhirnya, ya, sampai selama-lamanya. Apalagi yang Yesus jamin? Ya, pembela, Yesus membela kita. Jadi Yesus dalam pembacaan kita ayat yang ke-34 di situ, ya, ada kata mati, bangkit, kemudian di situ juga membela. Ya. Jadi Tuhan Yesus pada waktunya nanti akan menjadi pembela kita. Karena Tuhan Yesus itu sangat menyayangkan jiwa kita itu masuk ke dalam api neraka. Nah, seperti nas kita tadi, nas pembimbing kita, bahwa Roh Kudus, bahwa Kristus atau Allah itu akan memisahkan kita, ya, dari yang orang jahat dengan orang yang benar, dan mereka masing-masing akan mendapat tempatnya masing-masing. Kemudian apalagi yang Tuhan Yesus kerjakan? Mengasihi kita. Ya, kita bisa baca di ayat yang ke-35 sampai 39. Tidak ada yang mampu memisahkan kita dari apapun itu, tidak ada. Kesesakan, ya, di situ penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, dunia, maut, hidup, pergumulan, gak ada yang mampu memisahkan. Karena begitu besar kasih Yesus atas kehidupan sejarah manusia. Saudara sekalian, kita bersyukur karena Allah telah bekerja dalam kehidupan manusia. Ya, dan kita percaya bahwa Allah Tritunggal itu akan terus bekerja dalam sejarah kehidupan manusia. Sampai kapan? Sampai kita pun kembali kepada Bapa, kita juga akan merasakan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam hidup kita. Mari jemaat, kita mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, kita terus berpaut kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan menuliskan sejarah-sejarah di dalam kehidupan kita, yang tentunya sejarah-sejarah yang benar, ya, sejarah-sejarah yang kudus, sejarah-sejarah yang Roh Kudus pimpin dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Roh Kudus telah memimpin kami dan memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini. Kiranya Tuhan menolong kami dan kiranya kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini. Dan biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang merasakan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari makin hari. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman-Nya hari ini yang telah disampaikan oleh Evangelis Lukinus Winardi. Bapak Saudara kasih Tuhan, saatnya kita mau memberikan persembahan.
kita memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita kembali berdoa. Saat ini kami kembali datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Evangelis Lukinus Winardi STH. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tetap terus menguatkan iman kami, tetap terus menjadikan kami teguh di dalam kami mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk hamba-Mu ini Bapa, dalam setiap pelayanannya Tuhan berkati dan urapi, dan Tuhan juga berkati setiap kehidupannya Bapa. Engkau cukupkan segala kebutuhan hidupnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu dalam kasih kuasa Tuhan, dan saat ini kami akan memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan-Mu di gereja-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Amin. Ya, kita akan angkat pujian tabur pagi hari, tabur bibit cinta. Mari kita katakan bersama. Tabur pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari, sampai malamlah. Tunggu datang hari pungutan mulia, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum di gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Ya, puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Maka tenanglah hati kita, karena Tuhan memimpin langkah hidup kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Kita berdoa. Bapa di surga, di akhir dari ibadah ini, kami mau berdoa untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini.
Pada tanggal 20 Juli, Ibu Antonia Sapulete. Pada tanggal 22 Juli, Ibu Catherine Sembiring. Pada tanggal 22 Juli, Ibu Lilis Nenggolan. Pada tanggal 22 Juli, Ibu Sarah Sihaan. Pada tanggal 23 Juli, Bapak Almen Pasaribu. Pada tanggal 25 Juli, Bapak Riki Sumengungsong dan anak Leandra Angelina Dolu. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi masing-masing anak-anak-Mu ini. Dan kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau selalu menjaga dan melindungi serta memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati. Kami memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal, curahkanlah berkat melimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih untuk ibadah yang sudah berlangsung pada saat ini. Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah melayani pada ibadah pagi hari ini. Hamba menyerahkan seluruh jemaat dalam seluruh kehidupan mereka. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi dari segala yang jahat, khusus di tengah wabah virus corona. Kiranya Tuhan melindungi seluruh jemaat sehingga tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Kami membawa segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya kepadamu saja. Jemaat sekalian, lakukanlah firman yang sudah didengarkan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyenari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Saat teduh sejenak. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Saya ucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan tetap jaga kesehatan kita semua. Haleluya.